Jadi saat ini Tuhan, kami tahu waktunya akan segera tiba, bahwa Engkau akan datang kembali. Dan saat Engkau datang kembali Tuhan, kami rindu mempersembahkan sesuatu yang paling Engkau sukai, yang paling Engkau senangi ya Tuhan, yaitu jiwa-jiwa. Sore ini Tuhan, kami mau belajar dan kami mau melihat melalui firman-Mu Tuhan, bahwa sebenarnya inilah kesempatan kami untuk menyelamatkan bangsa ini, untuk menyelamatkan generasi ini Tuhan. Waktunya ini Tuhan, inilah waktunya bagi kami untuk bekerja. Inilah waktunya bagi kami untuk mencari, mendapatkan jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Mari Tuhan Engkau bangkitkan kami, supaya kami sadar, supaya kami ingat, supaya kami dapat melihat keadaan sekeliling kami. Seperti pujian yang baru kami nyanyikan tadi. Begitu banyak jiwa yang sedang berteriak, meminta pertolongan, meminta jalan keselamatan. Biarlah Engkau membuka mata hati kami Tuhan, supaya kami bisa melihat. Singkapkanlah ya Tuhan, supaya kami dapat mulai bekerja dan terus bekerja, menyongsong kedatangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah kepada kami pada sore ini Tuhan. Karena Engkau sedang ya Tuhan, karena Engkau sedang menaruh sesuatu di dalam kehidupan kami. Ketika Engkau memanggil kami, ada sesuatu yang Engkau ingin taruh di dalam hati kami Tuhan. Buatlah kami pada sore ini melihat dan merasakan ya Tuhan isi hati-Mu di dalam hati kami. Kirimkan jiwa-jiwa supaya kami dapat menjangkaunya. Karena kami sekali lagi mengetahui Tuhan, waktunya sudah dekat. Kami tidak mau ketika Engkau datang, kami datang dengan tangan yang kosong. Biarlah kami tergerak Tuhan untuk setiap jiwa yang telah Engkau tempatkan di sekeliling kami. Dan kami boleh membawanya kepada-Mu. Biarlah Roh Kudus menolong kami untuk mengerti pada sore ini ya Bapa. Biarlah setiap jemaat juga bisa ya Tuhan, dengan pertolongan Roh Kudus, melihat dan mengerti rencana-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Dan kami nantikan kerinduan-Mu di dalam hidup kami. Amin. Shalom. Selamat sore. Bulan ini adalah minggu terakhir, adalah bulan misi dari gereja kita, Gereja Betel Indonesia. Dan minggu ini adalah minggu terakhir, di mana kita akan belajar melihat kebenaran firman Tuhan yang ingin Tuhan taruh di dalam hati kita. Oleh sebab itu buka hati saudara, supaya Tuhan bisa berbicara sesuatu di dalam hati kita. Judul firman Tuhan pada sore ini adalah This is the time. Inilah waktunya. Kita baca di dalam Yohanes 4 ayat 35. Satu ayat saja hari ini yang kita akan renungkan bersama. Yohanes 4 ayat 35 berbunyi demikian.
Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Kita garis bawahi kata-kata yang Tuhan katakan kepada murid-muridnya. Lihatlah dan pandanglah. Mengapa saya garis bawahi ini? Karena seringkali di tengah kesibukan kita tidak melihat apa yang sedang terjadi di sekeliling kita. Seperti yang dialami oleh para murid-murid Tuhan. Saat itu Yesus sedang berjalan bersama dengan murid-muridnya melewati sebuah ladang gandum. Murid-muridnya mengatakan bahwa 4 bulan lagi akan tiba waktunya, yaitu musim untuk menuai gandum-gandum tersebut. Tetapi apakah Yesus sependapat dengan mereka? Tetapi Yesus dengan tegas mengatakan dan berkata kepada murid-muridnya, lihat dan sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan sudah matang untuk dituai. Ada suatu perbedaan dari sudut pandang antara Yesus dengan murid-muridnya. Kata-kata perintah, ya, saya percaya kata-kata yang Tuhan katakan adalah suatu kata perintah untuk yang diperintahkan kepada murid-muridnya, supaya murid-muridnya melihat dan memandang sekeliling ladang-ladang yang sebenarnya sudah menguning dan sudah matang. Kata-kata perintah Tuhan itu seolah menyadarkan murid-muridnya bahwa pendapat mereka adalah salah dan keliru. Ya. Karena menurut pandangan Yesus saat itu, ladang-ladang itu memang sudah matang dan sudah siap untuk dituai. Karena kalau diperhatikan dengan seksama, pasti murid-muridnya akan melihat bahwa sebenarnya memang gandum-gandum itu sudah siap untuk dituai. Yesus sedang menjelaskan kepada murid-muridnya bahwa pekerjaan besar untuk mengumpulkan hasil gandum, hasil panen sudah terhampar di depan mata. Tapi murid-muridnya tidak melihatnya dan tidak menyadarinya. Dan Tuhan Yesus juga ingin mengingatkan bahwa mereka, yaitu murid-muridnya, harus mengerjakan segera dengan tekun menuai gandum itu. Saat ini Tuhan juga sedang berbicara kepada kita murid-muridnya, kepada kita umatnya, kepada kita yang mengaku sebagai anaknya dan murid-muridnya. Sama seperti kepada murid-muridnya, Tuhan sedang menyadarkan kita semua bahwa inilah waktunya untuk mencari jiwa, untuk menuai jiwa-jiwa. Hal ini juga yang mungkin disadari oleh Gereja Betel Indonesia yang mencanangkan bulan ini adalah Harvest for the Soul. Waktunya penuaian bagi jiwa-jiwa. Tuhan sedang menaruh di dalam setiap diri kita suatu beban akan jiwa-jiwa yang sedang terhilang. Apakah kita bisa menyadarinya? Apakah kita bisa melihatnya bahwa di sekeliling kita begitu banyak jiwa yang sedang berteriak, menerima, menunggu uluran tangan kita?
Mungkin kita berpikir seperti murid-muridnya, waktunya masih lama. Murid-muridnya berkata 4 bulan lagi. Mungkin juga saat ini kita sedang berpikir bahwa masih lama Tuhan akan datang. Apakah kita juga berpikir begini demikian? Apakah sidang jemaat di tempat ini juga berpikir demikian? Bahwa kedatangan Tuhan itu masih lama. Tapi ingin saya katakan pada saat ini bahwa waktunya sebenarnya sudah sangat dekat. Bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali. Kalau kita lihat kejadian-kejadian yang terjadi di dunia ini. Fenomena-fenomena yang terjadi di dunia ini saat ini. Kalau kita perhatikan dengan seksama. Bahwa semuanya itu, semua fenomena yang sedang terjadi itu sedang mengarah kepada suatu janji Tuhan, nubuat Tuhan, bahwa Tuhan akan segera datang kembali. Untuk jelasnya, saya anjurkan kita semua jangan ada satu yang ketinggalan. Nah, hari Sabtu depan ini, ya, ada suatu seminar yang diadakan oleh gereja kita, yaitu seminar akhir zaman yang menyikapi tentang fenomena yang sedang terjadi di dunia ini. Supaya kita apa? Supaya kita sadar, supaya kita tahu bahwa Tuhan akan segera datang kembali. Oleh sebab itu, jangan ada satupun yang ketinggalan hari Sabtu ini. Ya, seminar ini saudara akan baca di dalam buletin, akan diadakan mulai hari Sabtu mulai jam 9.30 sampai jam 2.30. Hanya cukup beberapa waktu saja. Tapi waktu-waktu itu adalah penting bagi saudara kita semua. Bahwa tanda-tanda itu kalau ditinjau, dilihat dari sudut pandang Alkitab, maka semuanya itu sedang menuju penggenapan akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi kembali kepada firman Tuhan. Janganlah kita menunggu nanti. Jangan kita berpikir masih banyak waktu. Jangan kita berpikir saat ini adalah saat kita menikmati hidup kita. Tuhan tidak melarang kita menikmati berkat-berkat-Nya. Tapi Tuhan juga ingin menyadarkan kita. Jangan kita terlalu terlena dengan berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Karena kalau kita bisa membuka mata kita. Kalau kita minta kepada Roh Kudus supaya Roh Kudus mencelikkan mata kita. Maka kita akan mendapatkan bahwa sebenarnya di sekeliling kita. Tuhan sudah menempatkan jiwa-jiwa yang harus kita jangkau. Waktunya adalah sekarang. Waktu apakah yang dimaksud ke Tuhan dalam pengajaran ini? Dengan kejadian ketika Tuhan berjalan bersama dengan murid-muridnya melewati ladang gandum. Yohanes 4 ayat 35 sekali lagi mengatakan jangan menunggu 4 bulan lagi untuk menuai. Waktunya adalah sekarang untuk menuai. Karena ladang-ladang sudah menguning dan siap untuk dituai. Sebagai selingan saya ingin saksikan pagi ini surga sedang bersorak-sorai. Ya. Tadi pagi melalui SPY yang kita adakan di gereja ini ada 24 jiwa yang dibaptis. Dan perlu saudara ketahui bahwa 5 dari antara mereka adalah berasal dari seberang, maksudnya dari kepercayaan seberang. Kita beri tepuk tangan bagi Tuhan. Kalau malaikat hari ini bersorak, apakah kita juga tidak bersorak? Kita melihat karya Tuhan begitu nyata. Ya. Mungkin kita saat ini tidak menyadari
Ya, betapa banyak dari saudara-saudara kita yang setiap minggu membina jiwa-jiwa. Ya, supaya mereka mengenal, supaya mereka bisa dibawa datang kepada Tuhan. Dan Tuhan turut bekerja dalam hal ini. Sadar atau tidak sadar. Saya yakin semua ini tidak terjadi karena kekuatan dari kita semua. Bukan kekuatan kemampuan dari para pembina. Tapi ada Roh Kudus yang turut bekerja sehingga hati mereka tergerak. Nanti saudara mungkin akan mendengar ada beberapa kesaksian. Ya, salah satunya saya mendengar ada seorang anak yang sudah dipersembahkan mungkin atau dijanjikan kepada kuasa kegelapan. Sehingga ketika dia dilepaskan, dia merangkak seperti ular. Tapi saat itu, kemarin malam saya mendengar kesaksian, saya tidak hadir tapi saya mendengar kesaksian bahwa dia dilepaskan. Dan tadi pagi sudah dibaptis. Puji Tuhan. Nah, mengapa kita harus bergegas dan siap untuk bekerja dan bersiap untuk menuai? Ada 4 hal yang ingin saya sampaikan. Mengapa sebagai murid-murid Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan kita perlu bergegas menangkan jiwa-jiwa. Yang pertama, inilah waktunya untuk mengumpulkan tuaian. Seperti saya katakan tadi, mungkin beberapa dari kita mungkin berpikir, saya akan menunggu tahun depan untuk berbicara kepada dia tentang firman Tuhan. Tetapi, apakah tahun depan kita masih sempat berbicara kepada orang yang kita rindukan supaya dia datang kepada Tuhan, untuk menerima Tuhan, dan kita bisa memiliki kesempatan untuk berbicara tentang keselamatan kepada dia. Saat itu tahun depan mungkin dia sudah meninggal, atau sebaliknya tahun depan kita yang sudah mendahulunya, sehingga tidak ada kesempatan bagi kita untuk berbicara kepada dia tentang keselamatan. Saya mengingat ada satu cerita tentang 2 sahabat yang bersahabat. Ya. Yang satu adalah seorang yang percaya kepada Tuhan. Dan yang satu belum percaya kepada Tuhan. Di dalam hati orang yang percaya kepada Tuhan, dia merindukan sahabatnya itu juga bisa mengenal Tuhan. Dia merindukan bahwa jiwa dari sahabatnya juga itu bisa diselamatkan. Tapi setiap ada kesempatan dia ingin berbicara, dia selalu menunda-nundanya. Mungkin dia merasa tidak enak dan sebagainya. Sehingga ketika ada kesempatan dia menunda lagi. Dan setiap ada kesempatan lain kembali dia menunda. Sampai suatu malam ketika dia sudah ada di rumah sedang siap untuk tidur, tiba-tiba telepon berdering yang mengabarkan bahwa sahabatnya telah meninggal karena suatu kecelakaan. Nah, saat itu dia menangis, saat itu dia merasa menyesal karena selalu dia mengulur-ngulur waktu untuk berbicara kepada sahabatnya. Sampai akhirnya sahabatnya itu meninggal dan dia belum sempat untuk berbicara kepada sahabatnya tentang jalan keselamatan. Apakah saudara saat ini juga sedang menunda-nunda untuk berbicara kepada orang yang Tuhan taruh di dalam hati kita, untuk kita katakan, untuk kita saksikan tentang jalan keselamatan? Waktunya adalah sekarang. Atau kita tidak pernah
melakukannya untuk bersaksi kepada orang itu. Saudara renungkan, jangan membuang-buang waktu untuk bisa bersaksi kepada orang yang saudara, yang Tuhan sudah taruh di dalam hati kita. Saya percaya setiap kita, kalau kita peka, kita akan tahu siapa yang sedang Tuhan taruh di dalam hati kita. Dan ketika saudara tahu siapa itu, kita perlu berusaha untuk menjangkaunya. Kalau tidak, musuh, yaitu setan yang akan mengambil alih. Atau orang lain yang akan mengambil alih. Ketika saya masih kecil, saya dibesarkan di sebuah kota yang kecil, yaitu kota Sukabumi. Di belakang rumah saya, tidak jauh dari rumah saya itu ada sebuah hamparan sawah padi, ya, pohon padi, ya. Nah, dan saya sangat senang bermain di sana, di sawah, ya. Karena biasanya kalau habis panen tiba, saya mengambil batang dari padi itu untuk membuat kayak trompet yang bunyi-bunyian itu, ya. Nah, mungkin saat ini anak-anak tidak pernah merasakan atau melakukan hal seperti itu. Tapi ketika dulu saya masih kecil, saya sering ke sana. Nah, satu kali saya ingat, saya memperhatikan bahwa ketika padi-padi itu mulai menguning, ya, maka akan datang banyak burung-burung untuk memakan bulir-bulir padi itu. Para petani berusaha untuk menghalau burung-burung itu. Tapi setiap kali mereka pergi, mereka datang kembali untuk mengambil bulir-bulir dari padi itu. Sehingga akhirnya, akibatnya, hasil panen dari para petani itu menjadi berkurang. Apa hubungannya dengan firman Tuhan sore ini? Sama halnya dengan penuaian jiwa-jiwa. Ketika kita berlambat-lambat untuk melakukannya, maka orang lain yang akan mengambilnya. Maka orang lain yang akan menyesatkannya. Maka dunia yang akan mengambil alih. Atau si setan, musuh kita, yang mengambil alih jiwa-jiwa itu. Pada bulan Mei yang lalu, saya mendapat sebuah hadiah ulang tahun dari anak-anak rohani saya. Mereka mengajak saya untuk ikut serta di dalam suatu perjalanan misi ke daerah Timor, Nusa Tenggara Timur, maaf. Khususnya daerah yang namanya Dusun apa lagi ya, gak tahu, namanya susah. Nah, ketika saya sampai di sana, hati saya menangis. Hati saya sangat sedih melihat begitu banyak anak-anak Tuhan yang beralih kepercayaan kepada kepercayaan seberang. Saya tidak menyalahkan mereka. Mereka butuh makan, mereka butuh pendidikan, mereka butuh juga pekerjaan. Tapi di manakah gereja saat itu? Gereja-gereja besar hanya berusaha membesarkan namanya, khususnya di kota-kota besar. Mereka tidak melihat, mereka melupakan jauh di sana ada anak-anak Tuhan yang sedang menderita. Dan pada akhirnya orang-orang lain yang mengambil alih jiwa-jiwa itu. Tapi untung masih ada beberapa gereja yang terbeban terhadap hal ini. Peduli terhadap hal ini. Ya. Juga gereja kita GBI juga begitu peduli. GBI sudah memberi beberapa bidang tanah untuk didirikan
tempat-tempat pelatihan. Karena di sana adalah daerah yang sangat kering. Ada gereja-gereja, termasuk GBI Petamburan juga, yang turut serta mendukung tenaga misi untuk pergi ke sana. Mendukung pembangunan gereja-gereja di sana. Inilah tugas kita. Tadi kita sudah saksikan, mendengar kesaksian dari Wonogiri. Kita lihat betapa apa yang kita berikan, apa yang kita korbankan, itu adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena di sana, di Wonogiri, masih banyak jiwa-jiwa yang sedang mencari jalan keselamatan. Kita tidak bisa pergi ke sana semua. Tapi kita bisa mendukung pelayanan hamba Tuhan yang di sana. Yang pertama, inilah waktunya bagi kita untuk menuai. Yang kedua, mengapa kita harus bergegas bekerja? Karena inilah waktunya jiwa-jiwa yang terhilang diselamatkan. Dalam Injil Yohanes 4, mulai ayat 1 dan seterusnya. Di sana kita mendapatkan perjumpaan antara Yesus dengan wanita Samaria. Ketika Yesus menyampaikan berita Injil, berita sukacita kepada wanita itu, saya tidak melihat ada suatu penolakan dari wanita itu. Wanita itu sangat terbuka dan menerima apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Mengapa? Mengapa wanita itu tidak menolak apa yang disampaikan oleh Tuhan? Saya percaya ada kerja daripada Roh Kudus. Karena ketika itu Tuhan sudah tahu apa yang dialami, apa yang terjadi pada diri wanita itu. Oleh sebab itu ketika murid-muridnya mengajak Tuhan Yesus untuk pergi ke kota mencari makanan, Tuhan Yesus berkata, ada makanan yang tersedia bagi. Karena Tuhan tahu ada jiwa yang sedang merindukan, yang sedang membutuhkan pertolongan Tuhan. Kalau tidak ditolong, kalau seandainya saat itu Tuhan mengikuti murid-muridnya untuk pergi ke kota mencari makan, maka tidak akan terjadi perempuan itu diselamatkan. Karena ada hati Tuhan yang begitu peduli, melebihi kebutuhan sendiri. Dia peduli, dia tahu bahwa ada orang yang sedang menantikan keselamatan. Dan apakah itu yang kita rasakan sore ini? Adakah kita merasakan ada begitu banyak yang sedang menanti pertolongan kita? Ada begitu banyak orang yang Tuhan tempatkan di sekeliling kita yang menantikan kita untuk berbicara tentang keselamatan kepada mereka. Kita perlu berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan sendiri yang membuka hati kita, membuka muka mata hati kita supaya kita bisa melihat. Karena kalau tidak, dia akan celaka, dia akan binasa. Dan kita juga perlu yakin, ketika kita terbeban untuk satu jiwa, untuk jiwa-jiwa itu, kalau kita terbeban, pasti di dalam hati kita akan timbul suatu kerinduan bahwa orang itu diselamatkan. Dan bukti dari kerinduan kita adalah kita menggumuli dia di dalam setiap doa kita. Tuhan, saya rindu orang tua saya diselamatkan. Tuhan, saya rindu teman saya diselamatkan. Saya rindu pembantu saya diselamatkan. Dan kita berdoa, meminta kepada Tuhan. Saat itu juga Tuhan akan bekerja, mempersiapkan hati dia untuk menerima berita yang akan kita sampaikan.
Jadi kita jangan menunda-nunda karena kita takut kita ditolak. Atau karena kita takut dia tidak menerima apa yang kita katakan. Percayalah saudara. Ketika kita menggumuli jiwa itu di hadapan Tuhan. Saat itu Tuhan akan mempersiapkan hatinya untuk menerima berita keselamatan. Seperti yang terjadi pada wanita Samaria itu. Jadi jangan pernah menunda untuk berbicara tentang keselamatan kepada orang lain. Kalau kita merasa takut, kalau kita merasa tidak berani, atau kita merasa bahwa dia akan menolak kita, kita serahkan pada Tuhan. Maka Roh Kudus yang akan mendahului kita untuk membuka hatinya bagi firman Tuhan. Nah yang ketiga, mengapa kita harus bergegas, bekerja menuai. Inilah waktunya untuk mempersiapkan penuai-penuai di akhir zaman. Kalau kita perhatikan saat ini, kehausan dari anak-anak Tuhan untuk lebih lagi belajar mendalami firman Tuhan tidak pernah terjadi seperti dulu-dulu. Kalau dulu-dulu orang ingin masuk di ladang Tuhan, belajar dari firman Tuhan itu hanya sangat terbatas. Hanya beberapa gelintir. Tapi kita tahu saat ini Tuhan sedang membuka lebar pintu kesempatan bagi setiap kita. Ya. Ada beberapa mereka yang langsung dari SMA langsung terjun ke sekolah. Tapi kita melihat Tuhan juga memberikan kesempatan bagi karyawan-karyawan, bagi profesional-profesional untuk memberikan waktunya untuk belajar tentang firman Tuhan, untuk membekali diri mereka supaya mereka bisa memberitakan Injil kepada orang lain. Ini bukan hal yang kebenaran. Ini bukan hal musim. Saya percaya ini adalah waktunya Tuhan membangkitkan jiwa-jiwa, membangkitkan penuai bagi jiwa-jiwa. Saudara yakin itu? Amin. Hal ini tidak pernah terjadi dulu-dulu. Hal ini sedang terjadi sekarang. Kalau kita bisa melihat kelas-kelas eksekutif ada di setiap seminari. Ini sekali lagi bukan kebenaran, tapi ini ada rencana Tuhan. Tuhan sedang membuka lebar pintu pelayanan supaya orang anak Tuhan tidak tinggal diam, tidak nyaman dengan keadaan diri sendiri, tidak puas dengan keadaan diri sendiri, tidak merasa puas kalau hanya dirinya selamat. Karena saya tahu mereka pergi ke sebelah, ke pusat-pusat pelatihan, seminari. Walaupun mereka sudah bekerja sepanjang hari melalui kemacetan dan sebagainya. Tapi mereka tetap bersedia. Karena mereka tahu inilah waktunya. Tuhan sedang membangkitkan penuai jiwa-jiwa. Nah saat ini juga Roh Kudus sedang berbicara kepada kita. Saudara bisa belajar. Dengan waktu yang masih ada, saudara masih belajar. Jangan lewatkan kesempatan ini. Saya tidak ada waktu untuk sekolah, tapi saya seringkali belajar dari buku-buku, dari internet. Saya belajar supaya saya bisa bekerja lebih banyak lagi. Karena saya tahu inilah waktunya Tuhan sedang membangkitkan penuai-penuai saudara dan saya. Kalau saudara aware, kalau saudara peka, Tuhan sedang memanggil saudara. Dimanapun saudara, apapun profesi saudara, Tuhan tetap sama ingin memakai saudara untuk menjangkau jiwa-jiwa. Dan yang keempat, yang terakhir, mengapa kita harus bergegas menjadi penuai-penuai jiwa? Karena inilah waktunya bagi kita anak-anak Tuhan, untuk menopang pekerjaan misi. Kita dapat terlibat secara langsung dengan pergi ke ladang-ladang misi untuk berbicara tentang keselamatan kepada orang lain.
Kita juga bisa merintis rumah-rumah singgah seperti tadi, merintis pembukaan PAUD, taman baca, dan merintis jemaat di daerah-daerah yang mungkin belum terjangkau oleh firman Tuhan. Tetapi mungkin kita tidak dapat pergi ke daerah-daerah itu secara langsung. Kita tidak bisa pergi ke pelosok-pelosok tempat untuk memberitakan Injil karena kesibukan kita, karena tanggung jawab kita sebagai seorang karyawan, sebagai seorang pemegang perusahaan atau seorang bapak. Tetapi kita bisa terlibat di dalamnya. Kita bisa terlibat, berperan aktif di dalam pekerjaan misi di daerah-daerah. Bukan berarti kita tidak bisa terlibat. Kita masih bisa terlibat. Dengan cara bagaimana kita bisa mendoakan pekerjaan misi yang sedang dibangun atau pekerjaan misi yang sedang berjalan. Seperti yang disaksikan oleh hamba Tuhan dari Wonogiri tadi. Kita bisa berdoa untuk pekerjaan mereka. Karena mereka juga butuh dukungan. Bukan hanya dukungan dana, tapi dukungan doa sangat mereka butuhkan. Gereja kita memiliki program ya beberapa bulan yang lalu, ketika bulan misi yang lalu. Gereja kita memiliki program yaitu setiap jemaat kita, setiap jemaat di tempat ini memberikan waktu 5 menit saja setiap hari di dalam doa. Untuk mendoakan secara khusus pekerjaan misi di daerah-daerah. Adakah kita terlibat di dalamnya? Adakah kita di dalam doa-doa pribadi kita pernah menyiapkan waktu 5 menit saja untuk berdoa bagi pekerjaan misi? Kita tidak bisa pergi ke sana, kita tidak bisa terlibat langsung ke sana, tapi kita bisa berdoa bagi pekerjaan misi. Kita percaya doa yang kita naikkan tidak akan kembali dengan sia-sia. Itu akan menguatkan hamba-hamba Tuhan di daerah. Mereka di sana itu sangat butuh dukungan doa. Ya. Saya pernah pergi juga ke daerah Nusa Tenggara Timur. Saya melihat pekerjaan di sana, memang dikatakan di sana adalah kantong Kristen. Tapi masih banyak anak-anak Tuhan di sana yang hidupnya tidak seturut dengan firman Tuhan. Salah satu contoh, ketika saya habis melayani di suatu desa yang namanya Niki-Niki, ya, ketika saya kembali pulang ke Soe dengan menaik motor, ya, karena jauh, dibonceng oleh salah seorang jemaat di sana, saya mampir ke sebuah tempat penjualan buah apukat. Nah, di sana di di Nusa Tenggara itu Kupang itu apukatnya sangat bagus. Jadi saya ingin bawa oleh-oleh gitu ya. Dan ketika saya hampir di sana, saya berkata kepada ibu penjual itu, penjual buah tadi, Bu, Ibu sudah ke gereja hari ini? Belum. Jadi kapan ke gerejanya? Dia cuma ketawa. Ya paling kalau ada acara. Nah saat itu saya bercerita, berbagi dengan dia. Saya katakan, uang bisa dicari. Tapi keselamatan itu perlu dikerjakan. Kita perlu setia mengiring Tuhan. Kita perlu memberikan waktu kita untuk berbakti kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati pekerjaan ibu, dagangan ibu. Sebelum saya pergi meninggalkan, setelah saya beli apukat, saya ajak ibu itu berdoa. Saya percaya mungkin mulai hari itu setiap minggu saya ajari. Sebelum ibu dagang, ibu utamakan untuk berbakti dulu. Setelah berbakti, ibu kembali dagang kan gak ada rugi. Cuma 2 jam. Apalagi di gereja Gemit di sana itu paling 1,5 jam sudah selesai.
Saya berdoa untuk dia, memberkati dia dan mengajari dia untuk mendahului Tuhan. Jadi dengan bagaimana kita bisa mendukung pekerjaan misi ini. Yaitu pertama tadi dengan mendoakannya. Dan yang kedua, bagaimana kita caranya untuk bisa juga terlibat dalam pekerjaan misi. Yaitu mendukung dana dalam mempersiapkan tenaga-tenaga misi. Dalam pelatihan-pelatihan. Dan pengutusan akan tenaga-tenaga misi ke daerah-daerah terpencil. Ke daerah-daerah ladang misi. Kita dapat menjadi orang tua asuh bagi tenaga-tenaga misi yang diutus ke daerah-daerah. Mengapa saya katakan demikian? Sekali lagi, ketika saya ada di sana saya melihat hamba-hamba Tuhan yang diutus ke sana. Mereka tidak bisa menghidupi hidup mereka hanya dengan persembahan. Mereka harus bekerja. Ada yang menjadi supir angkot. Ada yang juga yang menjadi tukang ojek. Ada juga yang menjadi buruh tani. Mereka perlu memikirkan hidup mereka dan keluarga mereka. Dengan demikian pekerjaan misi akan terganggu. Ketika kita mendukung, mengambil mereka sebagai anak-anak asuh kita. Ya, beberapa waktu yang lalu di gereja kita juga dicanangkan, mungkin masih tetap berjalan. Bahwa setiap tahun kita mendanai tenaga misi kurang lebih 50 orang kalau nggak salah. Adakah kita terlibat dalam hal ini? Adakah kita memikirkan hamba-hamba Tuhan yang di sana, di ujung sana, yang perlu berjuang untuk hidupnya. Dan bagaimana bisa dia memikirkan pelayanan misi sedangkan diri mereka kekurangan. Adalah kesempatan bagi kita untuk menjadi orang tua asuh bagi mereka. Mendukung mereka tidak banyak, ya, tapi kita bisa berperan serta dalam hal ini. Yang ketiga, kita juga bisa terlibat di dalamnya dengan mendukung proyek-proyek pembangunan rumah misi dan pembangunan gereja di daerah-daerah minus. Mungkin saudara akan bosan mendengar Pak Yosi, Tante Oli membagikan, share tentang pekerjaan misi. Kita perlu membantu ini, gereja di sini, gereja di daerah sini, gereja di daerah sana. Tapi tahukah saudara, itu adalah yang Tuhan berikan, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita bisa berperan serta di dalam pembangunan rumah-rumah Tuhan. Karena kalau tidak, maka orang lain yang akan mengambilnya. Seperti yang terjadi di daerah Indonesia bagian timur. Begitu banyak tempat kantong-kantong Kristen yang sudah dihijaukan. Di Irian sana, adakah kita peduli? Nah, sore ini Tuhan sedang menantang kita. Maukah kita terlibat di dalam pekerjaan misi? Tuhan sedang memberikan kesempatan buat kita. Tuhan sedang ingin membangunkan kita dari ketiduran kita, kenyamanan kita. Supaya kita bisa melihat. Itu banyak jiwa seperti yang kita nyanyikan tadi. Begitu banyak jiwa yang sedang berteriak meminta pertolongan. Adakah kita bisa mendengarnya? Ketika kita tertidur, kita tidak akan pernah bisa mendengar orang lain berteriak. Sulit untuk bisa mendengar orang berteriak karena kita sedang nyenyak tidur. Daripada sore ini, Roh Kudus sedang membangkitkan kita. Membangunkan kita supaya kita bisa melihat keadaan sekeliling kita. Jadi inilah waktunya bagi kita untuk bergerak bersama-sama. Memenangkan jiwa-jiwa dalam bulan misi Gereja Betel Indonesia.
harvest for the soul. Penuaian jiwa-jiwa. Kalau tidak sekarang, mungkin kita akan menyesal. Karena ketika kita datang menghadap Tuhan, kita akan datang dengan tangan yang hampa. Tapi ketika kita mau meresponi kesempatan yang Tuhan sedang berikan kepada kita, maka kita berdoa kepada Tuhan. Biarlah Tuhan memampukan kita untuk terlibat di dalam pekerjaan misi. Percayalah, ketika kita mau terlibat di dalamnya, maka Tuhan akan memenuhi segala kebutuhan kita. Segala apa yang kita butuhkan untuk pekerjaan misi yang kita rindu lakukan, maka Tuhan akan memberkati kita, akan turut serta campur tangan. Sebagai akhir saya ingin menyaksikan hal ini terjadi 2 minggu yang lalu. Saya menyaksikan ini bukan saya ingin memberitakan akan kesediaan hati saya untuk memberi. Nah, waktu 2 minggu lalu ada saudara kita, rekan kita yang diutus untuk pelayanan ke daerah Myanmar, ya, ke luar negeri. Saudara kenal, namanya Wati Wultong. Saat itu dia datang ke sini dan saya juga pernah mengunjungi tempatnya. Tempat pelayanannya begitu minus, ya. Ada satu panti asuhan yang dia layani juga bersama dengan seorang hamba Tuhan, sepasang suami istri yang begitu terbeban bagi anak-anak korban perang yang tidak memiliki orang tua. Karena orang tuanya terbunuh atau kena bom dan sebagainya, dia tampung di satu tempat. Nah, ada beberapa anak yang mungkin saya sangat senang kepada dia, ya. Lalu saya berkata kepada Wati, kapan kamu pulang? Dia bilang, Bapak hari lagi. Boleh saya titip? Titip apa? Saya ingin memberikan sesuatu untuk, nih fotonya saya bilang, ada 3 anak gitu ya, yang ingin saya berikan. Nah, waktu itu Wati tidak berbicara banyak, tapi dia berpikir, bagaimana saya memberikan ke panti asuhan itu hanya untuk 3 anak. Nanti yang lain bagaimana? Nah, tepat pada hari Rabu, saya mendapat kesempatan untuk melayani di sebuah kantor. Dan Tuhan memberkati saya dengan dana yang cukup, gitu ya, cukup untuk membeli baju-baju. Ya, jadi setelah pulang saya langsung bersama Wati pergi ke Tanah Abang dan saya bisa memberi untuk semua panti asuhan, anak-anak yang di panti asuhan, termasuk orang tua ibu asuh dan bapak asuhnya. Tuhan menyiapkan keperluan kita untuk kebutuhan ini. Jangan berpikir bahwa ketika kita memberi untuk misi kita akan kekurangan. Jangan berpikir ketika kita mengeluarkan apa yang kita miliki untuk pekerjaan misi, maka itu akan membuat kita menjadi kurang. Tapi percaya, Tuhan akan mencukupkan semua kebutuhan kita ketika kita merindukan jiwa-jiwa. Ketika kita merindukan untuk terlibat di dalam pekerjaan misi. Inilah waktunya. Inilah waktunya penuaian jiwa-jiwa. Sekarang atau tidak pernah kita melakukannya. Renungkan ini saat ini dan juga ketika saudara ada di rumah. Sekarang atau tidak pernah engkau memenangkan jiwa. Amin untuk firman Tuhan sore ini. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita renungkan firman Tuhan. Mungkin hari ini Tuhan sedang berbicara kepada kita supaya kita bisa terlibat dalam pekerjaan misi yang Tuhan taruh di dalam hati kita. Janganlah kita terlelap. Janganlah kita puas dengan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Lihat, pandanglah sekelilingmu. Ada begitu banyak jiwa yang sedang berteriak meminta pertolongan.